Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang dan saya hormati, dan generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, sekarang kita akan langsung membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas militer dan berbagai peristiwa penting di antara perang Badar dan Uhud. 1. Pembunuhan rahasia terhadap Asma binti Marwan. Asma binti Marwan termasuk salah satu orang yang menyakiti Rasulullah SAW, mencaci maki Islam dan menghasut orang untuk memusuhi Nabi SAW. Dan semua itu ia lontarkan dengan syair-syairnya. Ketika bait-bait syair Asma tersebut sampai ke telinga Rasulullah, beliau berujar, "Tidak adakah orang yang dapat menghilangkan Asma binti Marwan dariku?" Ucapan Rasulullah SAW tersebut ternyata terdengar oleh Umair bin Adi al-Khatmi, satu suku dengan suami Asma. Maka pada suatu hari di tengah malam, Umair pun mendatangi Asma dan menyelinap masuk ke rumah wanita itu. Saat itu Asma berada di tengah-tengah beberapa orang anaknya dan sedang menyusui anaknya yang paling kecil. Dan karena buta, Umair pun mencari Asma dengan meraba-raba apa saja yang ada di depannya. Lantas setelah berhasil menangkap Asma, ia pun menyingkirkan anak yang tengah disusuinya dan langsung membunuhnya. Setelah membunuh Asma, Umair pergi ke masjid dan melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah membunuh Asma binti Marwan?" Umair menjawab, "Ya." Setelah mendengar jawaban itu, beliau berujar, "Engkau telah ikut membantu Allah dan Rasulnya, wahai Umair." Mendengar penjelasan Rasulullah SAW, Umair menimpali, "Apakah setelah melakukan semua itu aku mendapatkan sesuatu?" Rasulullah SAW hanya menjawab, "Dua kambing betina tidak akan saling menanduk." Kalimat ini adalah yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau memberikan nama kepada Umair, yaitu Al-Basir. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Ramadan, tepatnya 19 bulan setelah hijrah dan setelah kepulangan Rasulullah SAW dari Badar. Pada waktu itu, orang-orang dari Bani Katsmah banyak yang masuk Islam karena melihat kemuliaan Islam. Sementara itu, orang-orang yang tadinya menyembunyikan keislamannya akhirnya berani menyatakan dan memperlihatkan keislaman mereka dengan terang-terangan. Perang Bani Sulaim di Qudr. Sesampainya di Madinah dari Badar, atau baru 7 malam dari perang Badar, Rasulullah kembali memberangkatkan pasukan yang dipimpinnya sendiri menuju Bani Sulaim. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal, tahun kedua Hijriah. Singkat cerita, sampailah rombongan Rasulullah di salah satu sumber air mereka yang bernama Qudr. Rasulullah SAW bersama pasukannya menetap di tempat tersebut selama 3 malam dan kembali lagi ke Madinah tanpa melakukan penyerangan sama sekali. 3. Persekongkolan untuk membunuh Rasulullah SAW. Sa'dan Umar bin Wahab dan Safwan bin Umayyah saling mengingatkan kekalahan demi kekalahan mereka dari kaum muslimin di perang Badar. Umair bin Wahab lantas mengutarakan kepada Safwan bahwa kalau bukan karena hutangnya dan keluarganya yang akan mendapatkan kesulitan apabila ia tinggalkan, niscaya ia akan mencari Muhammad dan membunuhnya. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Safwan, maka ia pun berjanji kepada Umair untuk melunasi semua hutang-hutangnya dan menjadikan keluarga Umair sebagai keluarganya jika ia berhasil membunuh Muhammad dan menyiksanya dengan keji. Lalu Safwan pun meminta Umair untuk menyembunyikan rencana mereka ini. Beberapa waktu kemudian, sampailah Umar di Madinah. Namun sayang, kedatangannya diketahui Umar. Umair pun diliputi rasa takut hingga akhirnya Umar membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Singkat kata, terjadilah percakapan di antara keduanya. Dalam percakapan tersebut, Umair meminta Rasulullah untuk mempercayai keterangannya mengenai maksud kedatangannya ke Madinah, yaitu untuk menebus putranya. Ketika Umair terus-menerus berbohong, Rasulullah SAW mengungkapkan semua percakapan Umair dan Safwan di Mekah. Tentu saja Umar saat itu sangat terkejut dan keheranan. Pasalnya apa yang dikatakan Rasulullah SAW adalah benar adanya. Selain itu adalah bahwa karena percakapan itu terjadi di Mekah, sedangkan beliau berada di Madinah. Akibat peristiwa ini akhirnya Umair pun masuk Islam. Rasulullah SAW kemudian meminta beberapa sahabatnya untuk mengajarkan agama kepadanya sampai-sampai ia memahaminya dengan baik.
Bahkan tak lama kemudian beliau memerintahkan sahabat untuk membebaskan tawanan yang diinginkan Umair. Beberapa waktu kemudian Rasulullah SAW mengizinkan Umair untuk kembali ke Mekah dan mengajak masyarakatnya untuk masuk Islam. Walhasil dengan bakat dan kemampuannya yang sebelumnya ia pergunakan untuk mengajak orang kepada kekufuran, ia berdakwah kepada Allah dan hasilnya hampir semua masyarakat Mekah masuk Islam karenanya. 4. Gerakan rahasia Salim bin Umair untuk membunuh Abi Afaq. Abu Afaq, demikian nama orang ini, ia adalah salah seorang anggota Bani Amru bin Auf Arkian. Suatu ketika ia memperlihatkan kemunafikannya secara terang-terangan, yaitu ketika Rasulullah SAW membunuh Haris bin Suaid bin Samit. Saat itulah Abu Afaq membuat syair-syair untuk menyatakan kemunafikannya. Karena itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah yang dapat menyingkirkan orang hina ini? Akhirnya Umair bin Salim mendatangi Abu Afaq dan membunuhnya. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Syawal, 20 bulan setelah hijrah. 5. Perang Bani Qainuqa. Waktu terjadinya peperangan. Menurut sebagian besar ahli sejarah, perang dan sirah Nabi SAW, perang Bani Qainuqa ini terjadi setelah perang Badar. Ibnu Hajar menguatkan pendapat ini. Ia mendasarkan pendapatnya kepada riwayat Ibnu Abbas yang terdapat di dalam Sunan Abi Daud. Ibnu Hajar menilai riwayat tersebut sebagai riwayat hasan. Selain itu, ia juga memperkuatnya lagi dengan sebuah riwayat yang datang dari Ubadah bin Walid yang dinukil bin Ishaq dalam Maghazi. Sementara itu, Zuhri berpendapat bahwa perang Bani Qainuqa terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Keterangan tersebut ditambah lagi oleh Waqidi dan Ibnu Sa'ad bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu pada pertengahan bulan Syawal. B. Sebab musabab perang Bani Qainuqa. Sebab musabab perang Bani Qainuqa. Sesuai dengan beberapa buku sirah, peperangan ini disebabkan oleh dua hal atau faktor. Pertama, Yahudi Bani Qainuqa dengan terang-terangan berani memperlihatkan kemarahan dan kedengkian mereka atas kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Hal tersebut terlihat dengan jelas dari sikap mereka saat menghadiri undangan Rasulullah SAW setelah perang Badar. Yakni ketika beliau berkata, "Wahai orang-orang Yahudi, sebaiknya kalian masuk Islam sebelum apa yang menimpa bangsa Quraisy itu juga menimpa kalian." Mereka menjawab, "Wahai Muhammad, jangan terpedaya dengan keberhasilan kalian membunuh orang-orang Quraisy, sebab sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tidak berpengalaman dan tidak mengetahui tata cara berperang. Sungguh jika kalian berani memerangi kami, maka engkau akan mengetahui betapa hebatnya bangsa seperti kami ini." Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur, segolongan berpegang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang punya mata hati." Kedua, penganiayaan yang seorang warga Yahudi Qainuqa terhadap seorang wanita muslim. Arkian, seorang Yahudi mengikat ujung pakaian wanita muslimah saat berada di pasar Bani Qainuqa hingga membuatnya tersingkap dan jatuh tersungkur. Sontak ia pun menjerit dan meminta pertolongan. Melihat hal itu, seorang muslim yang kebetulan berada di tempat itu berusaha menolong, tetapi ia malah dikeroyok oleh orang-orang Yahudi sampai mati. Akhirnya kejadian itu membangkitkan kemarahan kaum muslimin untuk menuntut balas atas perlakuan mereka terhadap saudaranya. Maka sejak itu sering terjadi pertempuran dan perkelahian antara kaum muslimin dan Yahudi Bani Qainuqa. Apabila kita mengikuti pendapat Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa kisah pada riwayat Ibnu Ishaq adalah salah satu penyebab terjadinya perang ini, maka penyebab pengusiran terhadap mereka dari Madinah adalah bukan karena penolakan mereka untuk masuk Islam. Sebab pada fase ini Islam telah menerima bangsa Yahudi untuk hidup secara damai dan berdampingan dengan kaum muslimin tanpa mempermasalahkan agama. Bahkan di dalam piagam Madinah sendiri telah disebutkan bahwa kaum muslimin memberikan kebebasan bagi masyarakat Yahudi untuk memeluk agama mereka, atau dengan kata lain bahwa penyebab utama pengusiran terhadap mereka adalah karena sikap mereka yang mulai berani memperlihatkan permusuhan dan penentangan terhadap kaum muslimin. Hal itu terbukti dengan keberanian salah seorang mereka mengingkari perjanjian dan membuat keonaran di Madinah, sebagaimana dalam kisah perempuan muslimah yang diganggu salah seorang dari mereka tadi. C. Pengepungan dan pengusiran Bani Qainuqa. Hadis yang menceritakan dan menjelaskan tentang pengusiran Bani Qainuqa dari Madinah termaktub dalam As-Sahihain. Adapun kisahnya secara detail dan terperinci adalah sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Ishaq, Waqidi, Ibnu Sa'ad dan kemudian diikuti oleh para ahli sejarah lainnya.
Menurut berbagai riwayat yang mengisahkan pengepungan ini, orang-orang Yahudi yang diusir itu adalah para pengikut dan pendukung Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka terdiri dari orang-orang Yahudi yang sangat berani. Sadar ketika mereka mulai memperlihatkan permusuhan dan kedengkian mereka terhadap Islam, Rasulullah SAW merasa khawatir bahwa mereka akan melakukan pengkhianatan. Maka bila pun memutuskan untuk menyudahi perjanjian dengan bangsa Yahudi Bani Qainuqa secara terang-terangan. Dan tindakan itu sejalan dengan firman Allah. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Quran Surah Al-Anfal ayat 58. Lalu Rasulullah SAW mengepung mereka selama 15 malam. Ketika merasakan pengepungan tersebut semakin membahayakan bagi diri mereka, akhirnya kaum Yahudi Bani Qainuqa pun menyerah. Lantas mereka menawarkan harta, istri dan anak-anak keturunan mereka sebagai syarat untuk mendapatkan kebaikan dan belas kasihan dari Rasulullah. Namun Rasulullah SAW tak bergeming sedikit pun. Setelah itu pemimpin mereka Abdullah bin Ubay bin Salul mendatangi Rasulullah SAW, memaksanya agar mau menerima tawaran damai mereka. Dengan nada memaksa ia berkata, "Berbuat baiklah kepada kawan-kawanku. 400 orang tanpa senjata dan 300 tentara berbaju besi yang telah membelaku bertahun-tahun. Apakah engkau akan habisi dalam sehari?" Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, "Mereka semua untukmu." Setelah itu beliau memerintahkan mereka semua untuk keluar dari Madinah. Beliau menugaskan Ubadah bin Samit untuk mengurus persoalan ini. Singkat cerita, akhirnya mereka semua keluar dari Madinah dan Muhammad bin Musallamah berhasil merampas dan mengumpulkan harta mereka. Setelah itu harta tersebut dibagikan kepada para sahabat setelah seperlimanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Pada saat orang-orang Yahudi tersebut memerangi Rasulullah SAW, Ubadah bin Samit telah keluar dari golongan mereka. Untuk menggambarkan peristiwa tersebut, Allah menurunkan sebuah ayat yang menyinggung keberadaan Ubadah bin Samit dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayat tersebut berbunyi, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, orang-orang munafik bersegera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka." Quran Surah Al-Ma'idah 51-52. Di samping ayat tersebut ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq yang menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi riwayat tersebut mursal. Ibnu Hisam 3172. Sekalipun begitu masih ada beberapa riwayat senada lainnya di mana semua itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya 6275. Akan tetapi riwayat hadis tersebut dhaif karena di dalamnya terdapat Atiyah bin Sa'ad. Para ulama hadis sendiri menilainya sebagai tokoh mudallas. Hikmah dan pelajaran. A. Peristiwa ini menunjukkan kedengkian dan permusuhan kaum Yahudi terhadap Islam serta upaya untuk mempergunakan berbagai macam cara untuk mengkhianati kaum muslimin dan pemimpin mereka. B. Peristiwa ini dan beberapa pembelaan Abdullah bin Salul atas sikap-sikap masyarakat Yahudi, cara-cara yang ia lakukan dan perannya dalam menciptakan fitnah, provokasi dan huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin tak lain merupakan bukti akan kemunafikannya. Sekalipun begitu, seperti kita lihat, Rasulullah SAW tetap memperlakukannya sebagaimana terhadap kaum muslimin pada umumnya. Ini menunjukkan sebagaimana sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa kita hendaknya memperlakukan dan menyikapi orang-orang munafik yang masih hidup di dunia seperti biasa, atau sebagaimana sikap kita terhadap orang-orang Islam yang lain. Adapun perkara dan urusan batinnya hendaknya kita serahkan semuanya kepada Allah, Tuhan yang Maha mengetahui dan yang menilainya di hari kiamat nanti. Salah satu dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah perkataan Umar radhiyallahu an, sesungguhnya orang-orang pada masa Rasulullah SAW telah menjadikan wahyu sebagai sumber hukum. Kini wahyu telah terputus sehingga kami akan menghukumi kalian dengan sembelihat yang tampak. Kepada yang memperlihatkan perbuatan baik, kami akan mempercayai dan mendekatinya. Kita tidak mengetahui niatnya sedikit pun. Hanya Allah lah yang mengetahui, dan kepada yang memperlihatkan perilaku buruk di hadapan kita, kita tidak akan mempercayai ataupun membenarkannya, sekalipun ia berkata bahwa niatnya baik. Adapun hikmat di balik hubungan manusia yang dilandaskan pada amaliah lahir dan menjaga nilai-nilai keadilan di antara manusia adalah agar mereka tetap berada di tempat yang aman dan tidak dijadikan bahan permainan. Karena mungkin saja ada sebagian pemimpin atau hakim yang mengambil hukum hanya berlandaskan pada emosi atau kesimpulan semata. Semuanya itu dilakukan sebagai tindakan preventif agar tidak ada satu orang pun makhluk di Allah di dunia ini yang mendapatkan bahaya.
C. Tidak diperbolehkan mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang non-muslim. Artinya seharusnya seorang muslim harus berusaha membebaskan diri dari mereka, kecuali pada waktu itu kondisi seorang muslim sangat lemah sehingga mau tidak mau harus mengikuti kalangan non-muslim. Dalam hal ini Allah berfirman, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. Quran Surat Ali Imran 28. F. Perang Sawik. Pada tanggal 5 Zulhijjah, Perang Sawik. Pada tanggal 5 Zulhijjah, 22 bulan setelah hijrah, Abu Sufyan berhasil menyusup diam-diam di pinggiran kota Madinah dengan membawa serta 200 tentara berkuda. Kemudian ia meminta perlindungan kepada Bani Nadir. Setelah itu ia barulah melancarkan serangan ke wilayah Al-Arid. Di wilayah tersebut ia membunuh 2 orang dan membakar pohon-pohon kurma para penduduknya dan kemudian melarikan diri ke Mekah. Ketika mengetahui huru-hara yang dilakukan oleh Abu Sufyan sebagai tindakan balas dendam itu, kaum muslimin pun mengejar Abu Sufyan hingga sampai di wilayah Qarqarah Al-Qadr. Sayangnya mereka tidak bertemu dengan Abu Sufyan dan pasukannya. Mereka saat itu hanya melihat perbekalan mereka yang telah dibuang di pertanian untuk memudahkan mereka menyelamatkan diri. Sesampainya di hadapan Rasulullah SAW dengan membawa bukti berupa sisa perbekalan mereka, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah menurutmu apa yang kami lakukan ini termasuk peperangan?" Rasulullah SAW menjawab, benar, dan peperangan tersebut dinamakan dengan perang Sawik karena sebagian besar perbekalan mereka terbuat dari tepung yang enak. 7. Perang Qarqarah Al-Qadr. Pada pertengahan Muharram, 23 bulan setelah hijrah, Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah dengan membawa 200 sahabat. Hal itu beliau lakukan setelah mendengar kabar berkumpulnya Bani Salim, Qatafan, dan kabilah-kabilah lainnya di suatu tempat yang bernama Qarqarah Al-Qadr, sebuah sungai milik Bani Salim, untuk menyerang kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW sampai di tempat tersebut, mereka lari dengan meninggalkan seluruh binatang ternak mereka dan kemudian menjadi harta rampasan perang bagi kaum muslimin. Binatang-binatang ternak yang mereka tinggalkan tersebut dijaga oleh seorang budak bernama Yasar. Kemudian kaum muslimin memberikan budak tersebut kepada Rasulullah SAW sebagai bagiannya, akan tetapi beliau membebaskannya. 8. Ekspedisi militer untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang berkebangsaan Yahudi dari keturunan dari Bani Nabban, salah satu suku dari kabilah Tai. Ayahnya datang ke Madinah dan bersekutu dengan Bani Nadir. Setelah itu ia menikahi Aqilah binti Abi Haqiq dan kemudian melahirkan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab adalah seorang penyair. Kemenangan kaum muslimin pada perang Badar telah membuatnya murka. Ia lantas pergi ke Mekah untuk berbela sungkawa atas terbunuhnya beberapa pasukan musyrikin. Tidak hanya itu, ia juga menghasut kaum musyrik untuk Mekah untuk membalas dan membunuh Rasulullah SAW. Abu Sufyan kemudian bertanya kepadanya, "Aku meminta sumpahmu atas nama Tuhan, apakah agama kami lebih dicintai oleh Tuhan atau agama Muhammad dan para sahabatnya? Agama mana yang lebih lurus menurut Tuhanmu dan lebih dekat kepada nilai-nilai kebenaran?" Ka'ab menjawab, "Jalan kalian lebih lurus dibandingkan jalan mereka." Pada saat itulah Allah menurunkan ayat kepada Rasulnya, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada Jibti dan Taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman." Quran Surah An-Nisa 51. Ketika kembali ke Madinah, Ka'ab membacakan bait-bait syair yang isinya melecehkan perempuan-perempuan muslimah. Maka Rasulullah SAW pun menghalalkan darahnya. Maka Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah, saudara satu susuan Ka'ab, berniat akan memberikan balasan yang setimpal kepadanya atas kepelecehan yang ia lakukan terhadap kaum muslimah. Lalu Muhammad bin Maslamah pun merancang sebuah rencana. Setelah itu ia menemui Rasulullah SAW dan meminta izin kepada beliau untuk mengucapkan kata-kata kemarahan terhadap beliau di hadapan orang-orang Yahudi Madinah untuk mengelabui mereka. Singkat kata, setelah mendapat izin dari Rasulullah SAW, ia pun langsung pergi mendatangi Ka'ab. Kepada Ka'ab, ia mengutarakan maksud kedatangannya adalah untuk meminjam kurma kepadanya untuk membayar upeti kepada Rasulullah SAW. Ia mengutarakan maksud itu sedang melontarkan kata-kata yang bernada menggerutu atas tindakan Rasulullah SAW yang telah membebani kaumnya dengan upeti tersebut. Maka Ka'ab pun meminta agar Ibnu Maslamah meninggalkan jaminan berupa perempuan atau anak-anaknya. Akan tetapi Ibnu Maslamah berkeberatan. Ia berpendapat bahwa hal tersebut akan menimbulkan celah dan hina bagi kaumnya. Lalu ia menawarkan kepada Ka'ab untuk menjadikan pedangnya sebagai jaminan untuk kurma
tersebut dan sebagai ganti atas perempuan-perempuan atau anak-anak seperti yang diminta Ka'ab. Setelah mendengar alasan Ibnu Maslamah, Ka'ab pun setuju. Pada saat malam telah tiba, Ibnu Maslamah yang ditemani oleh Abu Nailah, Salakan bin Salamah bin Waqqas, Ubad bin Bashar, Haris bin Bashar, dan Abu Abbas bin Jabir dari suku Aus mendatangi kediaman Ka'ab dan memanggilnya. Ka'ab pun keluar dan menemui mereka. Sekalipun sejak awal istrinya telah mengingatkan Ka'ab akan konsekuensi yang harus ditanggungnya, Ka'ab tetap keluar bersama tamu-tamunya. Setelah itu Ka'ab berjalan bersama mereka. Ka'ab tidak menyadari bahwa orang-orang di sampingnya telah menyiapkan rencana untuk membunuhnya. Pada saat itu Ibnu Maslamah dan kawan-kawannya mendekat ke arah kepala Ka'ab seakan hendak menciumi rambutnya. Akan tetapi tiba-tiba mereka memegang Ka'ab dengan kuat dan kemudian secara beramai-ramai membunuhnya. Sampai-sampai salah seorang sahabat Ibnu Maslamah terkena kibasan pedang salah satu dari mereka. Ketika orang-orang Yahudi meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW atas semua peristiwa tersebut, beliau menjelaskan segala perbuatan Ka'ab yang selama ini dilakukannya. Orang-orang Yahudi dan sisa-sisa kaum musyrikin yang ada di Madinah terkejut dengan peristiwa tersebut. Mereka pun merasa khawatir pada diri mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajak mereka untuk membuat perjanjian. Beliau pun membuat perjanjian yang bersifat umum sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud. Sebenarnya pendapat yang benar adalah penulisan piagam ini hanyalah penegasan kembali atas beberapa poin perjanjian yang telah disepakati oleh kaum muslimin dan Yahudi sebelum pecahnya perang Badar, yaitu perjanjian yang termaktub dalam piagam Madinah. Jadi Ka'ab dibunuh setelah pecahnya perang Badar dan sebelum terjadinya perang Bani Nadir. Bahkan Waqidi telah menentukan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam ke-14 Rabiul Awal, 25 bulan setelah hijrah. Hikmah dan pelajaran. A. Pembunuhan atas Ka'ab bin Ashraf merupakan petunjuk dibolehkannya melakukan tindakan tipu daya demi membunuh orang yang layak dibunuh karena kedengkian dan pengkhianatannya. B. Diperbolehkan berbohong dan melakukan tipu muslihat kepada pihak musuh karena peperangan itu sendiri merupakan sebuah tipuan. C. Membunuh orang yang berlaku iri dan khianat sangat bermanfaat, yaitu untuk memberikan peringatan sekaligus menakut-nakuti orang-orang supaya tidak mengikuti jejak langkah mereka. 9. Perang Zu Amar. Arkian Rasulullah SAW menerima kabar bahwa Bani Ghatafan telah berkumpul di Zi'amar, wilayah Najd. Maka beliau pun mendatangi mereka. Ketika mengetahui kedatangan Rasulullah SAW, orang-orang Bani Ghatafan pun lari. Waqidi dan Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa orang-orang yang berkumpul di sungai Zi'amar adalah orang-orang yang berasal dari Ghatafan, yakni Bani Tha'labah bin Muharib. Pada saat itu jumlah pasukan kaum muslimin adalah 450 orang. Adapun keluarnya mereka adalah pada malam ke-12 dari bulan Rabiul Awal tahun ke-3 Hijriah. Menurut Waqidi, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis. Waqidi dan Ibnu Sa'ad juga menceritakan kisah Datsur al-Muharibi yang terjadi dalam perang ini. Ringkasnya adalah sebagai berikut. Sahdan, perjalanan pulang pasukan kaum muslimin ke Madinah sempat terhambat karena turunnya hujan deras. Pakaian Rasulullah SAW basah kuyup akibat hujan tersebut. Maka beliau dan para sahabat memutuskan untuk berhenti di wilayah Zi'amar untuk beberapa waktu. Lalu beliau melepaskan pakaiannya, menjemurnya di dahan pepohonan dan kemudian berbaring di bawah pohon tersebut. Tanpa disadari oleh pasukan muslimin, pihak musuh mengawasi mereka secara diam-diam. Maka pimpinan mereka Datsur tergoda hatinya untuk membunuh Rasulullah SAW yang tengah terbaring itu. Lantas dia pun mendekati Rasulullah SAW seraya menghunus pedangnya. Sesampainya di depan beliau dengan pedang terhunus ke arah Rasulullah SAW, Datsur berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang dapat melindungimu dariku hari ini?" Rasulullah SAW menjawab dengan tenang, "Allah." Dan seketika itu juga Jibril mendorong tubuh Datsur ke belakang sehingga pedang yang ada di tangannya terjatuh. Kemudian pedang tersebut diambil oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdiri di dekat kepala Datsur, sama seperti yang dilakukannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Siapakah yang dapat melindungimu dariku sekarang?" Datsur menjawab gemetar, "Tidak ada." Setelah mengalami peristiwa tersebut, Datsur masuk Islam. Kemudian ia kembali ke kaumnya dan menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Ia mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Pada saat itulah Allah menurunkan ayat, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu satu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu." Quran Surah Al-Maidah ayat 11. 10. Perang Buhran.
Ibnu Ishaq menuturkan Rasulullah SAW keluar dari Madinah dengan membawa 300 orang sahabat untuk memburu orang-orang Quraisy, sedangkan Waqidi berpendapat kepergian Rasulullah SAW dan pasukan muslimin saat itu adalah hendak menuju Bani Salim. Terlepas dari semua itu, akhirnya pasukan Rasulullah SAW tiba di salah satu wilayah Buhran, tepatnya di sebuah jalan yang sering dilalui oleh para kafilah-kafilah Quraisy dalam perjalanan pulang pergi mereka dari Mekah ke Syam dan sebaliknya. Akan tetapi waktu itu tidak sempat terjadi peperangan antara kedua belah pihak. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Jumadil Ula, 20 bulan setelah hijrah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Waqidi dan muridnya Ibnu Sa'ad. Untuk sementara itu yang dapat kita bacakan dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti dengan membacakan yang ke-11, ekspedisi militer Qaradah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.